Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke, baik. Hari ini kita kembali mengulang materi tentang persamaan garis lurus. Nah, pada pembahasan hari ini yaitu yang pertama, menggambar grafik garis lurus. Yang kedua, menentukan gradien garis lurus. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu menggambar grafik garis lurus. Nah, untuk menggambar grafik garis lurus ini ada 3 langkahnya, yaitu yang pertama menentukan titik potong garis dengan sumbu X. Nah, untuk menentukan titik potong sumbu X, maka kita buat Y-nya sama dengan 0. Langkah yang kedua, menentukan titik potong garis dengan sumbu Y. Untuk menentukan titik potong sumbu Y, maka kita buat X-nya sama dengan 0. Dan langkah yang ketiga, pertama dan kedua, di atas nanti didapat 2 titik. Nah, kemudian langkah ketiganya kita hubungkan kedua titik tersebut dengan garis lurus. Oke, untuk lebih mudah dipahami, kita bahas soal berikut. Gambarlah grafik garis dari 2x dikurang 3y sama dengan 6. Nah, untuk langkah penyelesaiannya kita gunakan langkah yang tadi. Yang pertama, tentukan titik potong sumbu x. Titik potong sumbu x ini saat y sama dengan 0. Maka nilai y sama dengan 0 kita masukkan ke dalam persamaan. 2x dikurang 3y sama dengan 6 menjadi 2x dikurang 3 dikali 0 sama dengan 6. 3 kali 0 hasilnya 0. Nah, maka sisa 2x sama dengan 6. Lalu 6 itu kita bagi 2, maka sisa x sama dengan 3. Didapatlah titik potong yang pertama dengan sumbu x yaitu 3,0. Kemudian langkah yang kedua, titik potong sumbu y. Nah, titik potong sumbu y ini saat x-nya sama dengan 0. Maka x sama dengan 0 kita masukkan ke dalam persamaan. 2x dikurang 3y sama dengan 6 menjadi 2 dikali 0 dikurang 3y sama dengan 2 dikali 0 hasilnya 0, sehingga tersisa min 3y sama dengan 6. Nah, min 3 nya kita pindah ruas sehingga y sama dengan 6 bagi minus 3 sama dengan y minus 2. Maka didapatlah titik potong yang kedua yaitu 0, minus 2. Dapat 2 titik. Maka kita buat persamaan, kita buat grafiknya. Dari 3,0 dan 0, minus 2 kita tarik garis. Nah, ini titik 3,0, sedangkan ini titik 0, minus 2. Lalu kita tarik garis. Maka inilah grafik garis lurus dari 2x dikurang 3y sama dengan 6. Nah, kemudian ada lagi nih tambahannya. Apa sih syarat titik itu terletak pada garis? Nah, yaitu untuk menentukannya kita masukkan titik ke dalam persamaan. Nah, agar lebih mudah dipahami, kita lihat contoh. Apakah titik minus 1,4, minus 3,0, dan minus 2,3 itu terletak pada garis y sama dengan 2x tambah 6? Nah, seperti tadi langkahnya adalah kita masukkan titik ke dalam persamaan garis. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama untuk titik minus 1,4. Minus 1 itu sebagai x dan 4 ini sebagai y. Maka sesuai persamaan garis di atas, kita masukkan y-nya sama dengan 4, 2 dikali x yang sama dengan minus 1 ditambah 6. 4, 2 kali minus 1 tambah 6 yaitu 4. Maka 4 sama dengan 4 bernilai benar.
Nah, untuk titik yang kedua, minus 3,0. Minus X dan 0 itu Y. Sesuai persamaan, kita masukkan Y-nya sama dengan 0, dan X-nya sama dengan kali minus 3 itu minus 6, tambah 6 hasilnya 0, maka 0 sama dengan 0. Juga bernilai benar. Kemudian untuk titik yang ketiga, minus 2,3. Nah, minus 2 ini sebagai X dan 3 ini sebagai Y. Kita masukkan ke dalam persamaan, Y-nya 3, X-nya minus 2. Sehingga didapat 2 kali minus 2 tambah 6 yaitu 2. Sedangkan di sini tadi 3. 3 tidak sama dengan 2, maka ini bernilai salah. Nah, yang titik terletak pada garis hanya yang bernilai benar, sehingga dapat diambil kesimpulan titik yang terletak pada garis Y sama dengan 2X tambah 6 adalah titik minus 1,4 dan minus 3,0. Nah, oke. Selanjutnya kita ke pembahasan yang kedua, yaitu gradien garis. Gradien garis ini adalah kemiringan dari suatu garis. Nah, contohnya seperti ini. Garis condong ke kanan. Nah, biasanya gradiennya bernilai positif. Kemudian garis yang condong ke kiri biasanya bernilai negatif. Nah, lalu kemudian bagaimana cara kita menentukan nilai dari gradien? Nah, oke, untuk menentukan nilai gradien ada dua. Yang pertama dilihat dari grafik dan yang kedua dilihat dari persamaan. Untuk yang dilihat dari grafik, rumusnya adalah M itu adalah gradien sama dengan perubahan nilai Y dibagi perubahan nilai X sama dengan delta Y per delta X. Kemudian untuk persamaan, kalau dilihat dari persamaan itu ada 3 rumusnya. Yang pertama, jika persamaan garisnya Y sama dengan MX tambah 6 tambah N maksudnya, maka gradiennya adalah koefisien dari X, yaitu M. Kemudian untuk persamaan yang kedua, jika persamaannya dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C, maka gradiennya adalah minus A ini koefisien dari X, per B itu koefisien dari Y. Nah, jadi gradiennya minus A per B. Kemudian yang ketiga itu jika diketahui dua titik. Misalnya yang pertama titiknya X1, Y1 dan titik yang kedua adalah X2, Y2. Maka gradiennya adalah Y2 dikurang Y1, Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, mari kita bahas contohnya. Yang pertama, ada garis G. Jika kita lihat, nah, jika kita disuruh menentukan gradiennya, berapakah gradiennya? Maka yang pertama kita cari dulu adalah perubahan nilai X dan perubahan nilai Y-nya. Perubahan nilai X-nya adalah, lihat dari sini ke sini, yaitu 4 satuan atau 4 langkah. Kemudian perubahan nilai Y-nya ke atas berapa langkah? Nah, kita hitung saja, yaitu 6 langkah. Nah, maka gradiennya adalah delta Y per delta X 6 per 4 atau disederhanakan 3 per 2. Nah, maka nilai gradien dari grafik di atas adalah 3 per 2. Kemudian soal yang kedua nih. Nah, ada persamaan Y sama dengan 4X minus 7. Jika ditanya gradiennya bagaimana? Nah, kita ingat kembali, jika persamaannya berbentuk MX tambah N, maka gradiennya adalah M. M ini adalah koefisien dari X. Nah, langsung saja kita tentukan sehingga gradiennya adalah 4. Kemudian contoh yang ketiga, ketika persamaannya 2Y dikurang 4X sama dengan 15. Berapakah gradiennya? Nah, sama dari persamaan yang kedua, kita ingat lagi. Ketika persamaannya berbentuk AX tambah BY sama dengan C, maka gradiennya adalah minus A per B, yaitu minus koefisien X per koefisien Y. Nah, sehingga didapat
koefisien X adalah min 4 dan koefisien Y-nya adalah 2, sehingga min 4/2. Karena di sini ada min ketemu min jadinya positif, 4 dibagi delnya 2, maka gradiennya adalah 2. Nah, yang terakhir, ada 2 titik, minus 1,3 dan 9, minus 2. Sesuai rumusnya yang tadi adalah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, ini kita anggap X2 Y2, ini X1 Y1, sehingga minus 2 dikurang 3 per 9 dikurang minus 1. Minus 2 kurang minus 3 sama dengan minus 5. 9 dikurang minus 1 sama aja dengan 9 tambah 1, yaitu 10. Maka jawaban akhirnya adalah minus setengah. Nah, itu dulu pembahasan kita hari ini. Nanti tugasnya ada di ruang kelas ya. Tolong dikerjakan. Apabila tidak paham, silahkan langsung tanyakan Ustadz. Oke, sekian penjelasan dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.